hari Minggu, Kakak. Apa kabar? Luar biasa. Oke deh. Yuk, kita mau hari ini ngapain ya? Kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan Stop, Yesus. Kakak. Kita mau jalan-jalan dulu nih, Kak. Ini kan sekarang liburan. Kita mau ke kebun binatang, pasti adik-adik sudah tahu lagunya. Kakak tahu? Lagu apa, Kak? Anak. Oh, lagu asik tuh. Yuk, Yuk, adik-adik, kita mulai semuanya bangkit berdiri. berdiri ya. Ya, lepaskan tangan-tangannya, kaki-kakinya. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Yuk, kita dengar lagu anak lagi. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu
pagi ini di rumah kami masing-masing dengan sukacita yang datangnya daripada-Mu. Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan hadir di hati kami, Tuhan hadir di rumah kami, biarlah sukacita yang dari Allah menjadi bahagian kami. Kami mulai ibadah sekolah minggu kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kak, lagu apa ya selanjutnya, Kak? Aku tahu. Apa? If good to see you with me. Oke deh, yuk kita nyanyi lagu itu, lagunya enak banget, Kak. Pakai gerakan adik-adik, kita masih berbangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Yuk. Kita nyanyi lagu, buka Alkitab, pegang Alkitabnya ya.
bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Ada yang sekolah Minggu semuanya? Oke, sekali lagi selamat hari Minggu. Oke, terima kasih buat guru-guru sekolah Minggunya yang telah sangat ceria untuk membawa lagu dan doa kita. Tapi seterusnya juga kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Buka Alkitabnya seperti yang diajak melalui nyanyian tadi dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20. Ini agak panjangnya dari ayat yang pertama hingga ayat 11 ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Bapa di surga, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Bapa untuk hari Minggu ini. Dengan sukacita kami datang berdoa beribadah kepada Tuhan, mendengarkan lagu pujian, khususnya mendengarkan firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami, biarlah firman-Mu menjadi jalan kehidupan bagi kami. Terpuji Tuhan hari ini, besok, sampai selamanya. Amin. Oke. Kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Raja pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang 11. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ikutin ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Siapa? Hizkia. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhur. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukan bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada telunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian pembacaan firman Tuhan. Agak panjang kan anak-anak sekolah minggu? Agak panjang. Itu cerita siapa? Cerita Hizkia yang jatuh
sakit, ya. Siapa yang mau sakit? Gak ada kan? Gak ada yang antara kita yang sakit. Jangan pernah sakit ya. Supaya jangan sakit, kita harus teratur tidur, teratur makan, teratur mandi, teratur sikat gigi, dan khususnya teratur untuk berdoa. Siapa yang sudah berdoa tadi pagi? Sudah semuanya berdoa? Sudah semua orang berdoa tadi? Setelah bangun tidur? Belum semua. Jadi setiap bangun tidur kita harus berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah menyertai kita sepanjang tidur kita dan memberi semangat yang baru seperti semangat kita pada hari ini ya. Ada yang lemas? Ada yang masih belum sarapan? Belum makan? Iya, jangan pernah malas untuk sarapan atau makan. Karena makan itu membuat kita sehat ya. Tentunya makanan yang sehat. Makan sayur dan makan buah. Dan jangan pernah mau sakit. Oke, anak-anak sekolah minggu. Tentunya kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi. Tadi siapa yang hampir mati? Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Sudah hampir mati. Berarti hampir mati sudah napasnya sudah di apa? 7 tahun kan? Itu yang terlihat pada ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi, akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Berarti kalau akan mati dan tidak sembuh lagi berarti tidak ada lagi harapan ya. Tidak lagi ada harapan. Tapi ada hal yang luar biasa. Dengan doa yang khusyuk, doa yang benar-benar kepada Tuhan dari Hizkia. Di ayat 2, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Artinya doa dia dengan sangat khusyuk, dengan memohon yang luar biasa. Benar-benar akan keyakinannya bahwa doanya didengarkan oleh Tuhan. Sampai-sampai dia harus memalingkan mukanya ke arah dinding. Kalau kita memalingkan berhadap ke arah dinding atau tembok itu berarti seakan-akan tidak ada lagi harapan. Tapi dengan nada yang luar biasa, dengan permohonan yang luar biasa kepada Tuhan, tolong Tuhan. Sampai dikatakan seperti ini, Tuhan ayat 3, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Jadi Hizkia itu adalah orang yang setia sebenarnya, dengan yang tulus hati. Hizkia itu dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu, melakukan hal-hal yang baik. Tapi kok bisa orang yang sudah baik melakukan yang setia, yang tulus hati, kok bisa seperti ini, hampir mati dan jatuh sakit? Itu adalah ujian. Jadi setiap orang rentan untuk sakit, karena kita tidak selamanya sehat. Untuk itu mari kita jaga imun kita, ketahanan tubuh kita. Ada orang mengatakan 4 sehat, 5 sempurna. Berarti ada ketahanan tubuh kita, ada imun kita. Tentunya kalau kita lagi kurang fit atau kurang sehat, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia dengan memalingkan wajahnya ke tembok atau ke dinding dan berdoa dengan sangat luar biasa, dengan khusyuk.
Dan tentunya walaupun tadi ada hukuman, ada kata-kata dari Tuhan bahwa tidak akan sembuh dan akan mati melalui perantara Yesaya, tapi dengan doanya yang sangat khusus, doa yang benar, doa yang indah kepada Tuhan, doa yang rendah hati kepada Tuhan, doa yang baik kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mendengar. Contohnya, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah ilmu pengetahuan kepada saya. Tentunya kita harus belajar. Bisa juga doa kita, Tuhan berikanlah kebahagiaan, semangat yang baru kepada mama papa kami, supaya kami bisa sekolah. Tuhan izinkan kami, negara kami bebas dari virus corona. Kalau semua anak-anak Indonesia, anak-anak sekolah minggu HKBP Ciledug berdoa seperti itu, mudah-mudahan Tuhan akan mendengarkan dan mengusirnya virus corona dari dunia ini dan juga dari Indonesia yang kita cintai ini. Udah rindu sekolah kan? Rindu. Udah rindu sekolah minggu bertemu dengan kakaknya secara langsung? Pasti rindu kan? Tapi tidak membuat kita menjadi ciut ketika pandemi COVID-19 ini membuat kita harus beribadah di rumah. Tentunya walaupun di rumah, Tuhan beserta kita. Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan akan mendengarkan doa kita sebagaimana doa dari Hizkia yang setia, yang tulus hati, dan yang berakhlak baik di mata Tuhan. Jadi dengan doa Hizkia, Tuhan menjawabnya di ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ketika dia sudah sembuh, hari yang ketiga dia harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya, walaupun kita jatuh sakit, mudah-mudahan jangan ada di antara kita jatuh sakit ya. Tapi seandainya kita jatuh sakit, kita memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan seperti Hizkia, dengan mencucurkan air mata dengan sangat kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan doanya dan menyembuhkan penyakit yang ada, dan kematian telah gagal dari Hizkia. Ada di sekolah minggu. Sekali lagi, bukan hanya itu yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan juga memperpanjang umurnya berapa tahun? 15 tahun lagi. Kemudian melepaskan jeratan-jeratan yang ada dalam kehidupannya. Artinya selain sehat, dia buat kejayaan, panjang umur. Siapa mau panjang umur? Semua panjang umur kan? Siapa mau hidup 1000 tahun? Ada yang mau hidup 1000 tahun? Jarang orang 1000 tahun. Umur manusia sepanjang sejarah hanya satu. Umur berapa? 969. Siapa itu? Siapa tulis Islam itu? Umur 969, yaitu Metusalah. Siapa mau hidup seperti Metusalah? Panjang umur, sehat, kokar, semangat luar biasa. Kalau mau panjang umur, berarti kita jaga kesehatan kita, berdoa, memohon, dan hormat akan orang tua. Seperti hukum yang ke-5.
Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut usia. Benar nggak? Guru sekolah minggu? Benar kan? Nah, supaya lanjut berarti harus hormat. Jangan pernah menjambak mamanya. Siapa perempuan yang pernah menjambak mamanya? Nggak ada kan? Nggak ada. Harus hormat. Harus hormat, harus tunduk. Ya. Bersyukurlah kita punya papi, mami, kakak, abang, saudara kita. Ya. Bersyukur kita ada punya guru sekolah minggu, bersyukur kita ada punya guru di sekolah, bersyukur kita punya negara, dan bersyukur kita punya gereja, ya. Jadi dengan doa yang khusyuk, dengan doa yang hormat kepada Tuhan, Tuhan akan menambahkan umur, kesehatan, dan kejayaan kepada kita, sebagaimana yang terlihat dari doa Hizkia. Tuhan menjawab dan melimpahkan yang terbaik kepada hambanya yang selalu hormat kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan berakhirlah semuanya penderitaan, sembuhlah penyakitnya dengan tadi apa obatnya? Sebuah kue arah, sebuah kue arah. Artinya bahwa kesembuhan itu bukan hanya di salah ini, ya. Artinya kalau kita juga berdoa kita harus makan obat, ya. Kalau kita batuk kita harus minum obat. Nah, kalau kita pilek kita harus minum obat. Ya, kalau sakit perut harus minum obat, tapi harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati obat yang kita minum. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Lipat tangan kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan yang terbaik bagi kami melalui firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Jadilah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat dan selalu berdoa kepada Tuhan, dan hormat kepada orang tua kami, dan menjaga kesehatan kami. Kiranya Tuhan tuntun kami, tuntun anak-anak sekolah minggu, dan berikan yang terbaik, dan berkati mereka sepanjang hidup mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita lanjutkan lagi. Dan sampai ketemu lagi nanti ya, hari Minggu ke depan ya. Oke, lanjut kakak-kakak sekolah minggu, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Oke kakak-kakak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Yang Pendeta. Amak Pendeta selalu pesankan kepada adik-adik, dan adik-adik juga bisa pesankan kepada orang tua. Selalu jaga kesehatan. Bukan hanya orang tua aja, untuk kita, pokoknya keluarga besar kita, biar umur kita panjang seperti yang Amak Pendeta bilang. Seperti siapa kan? Kita namanya coba. Hizkia. Oke, terima kasih Amak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Kakak, aku punya lagu. Apa kakak? Lagu yang Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Ayo, sakit apa kakak? Yang orang buta itu kayak? Oke, betul. Iya. Adik-adik pasti tahu lagunya. Yuk, kita bikin lah. Yuk, lagunya ada orang buta ya kak? Pakai gerakan ya adik-adik. Iya kak. Bangkit berdiri.
surga. Terima kasih untuk hari ini kami masih boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami di sini memuji dan bersenang-senang untuk memuji Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Sudah selesai ya, Kak? Selamat